Halo guys, halo semuanya, balik lagi bersama dengan aku Randy Suteja Teaching. Kali ini aku membuat episode pertama dari khotbah 30 sampai 31 menit. Kali ini topiknya adalah Tuhan itu mau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya dalam hal berdoa itu kita sudah biasa kok sebenarnya. Kita setiap hari kita berdoa, kita setiap hari saat teduh. Nah, di dalam saat teduh itu tersebut, dan kita juga berdoa juga gitu kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus. Dan kali ini kita berdoa itu bukan cuma sekedar meminta-minta berkat, tapi melainkan itu juga kita doa sungguh-sungguh itu berasal dari hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Kan nggak mungkin kalau misalkan kalau kita doa dengan Tuhan, kita doanya main-main gitu. Kalau kita doa dengan berintegritas dan kita doa penuh penuh keyakinan, dan kita doa penuh dengan pengharapan akan Tuhan, pasti akan dimudahkan oleh Tuhan kok. Kali ini di dalam kitab Amsal 15 ayat 8, Amsal 15 ayat 8 mengatakan bahwa korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi doa orang jujur dikenangnya. Oke, kali ini ketika kita memiliki kejujuran hati kita baik, hati kita pure, hati kita ingin mau berdoa dengan Tuhan, pasti didengar oleh Tuhan kok pada waktunya. Dan kalau buat untuk mengekspektasikan berkat itu kapan, nah kita percaya saja sama Tuhan, karena bukan kita karena ibaratnya itu tuh kayak kita lebih ke fokus biarinin aja gitu, kita nggak lakuin pekerjaan kita, tapi melainkan kita lakukan bagian kita, maka Tuhan melakukan bagian Tuhan gitu. Ibaratnya itu percayalah Tuhan lakukan bidangnya gitu, karena kalau kita nggak percaya akan hal tersebut, bagaimana kita ingin diberkati oleh Tuhan. Dan dalam ayat Amsal juga sama, 15 ayat 29, Amsal 15 ayat 29 mengatakan Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarnya. Hari ini nih, orang benar itu tuh bukan orang yang sekedar kayak orang yang kulit putih, orang yang memiliki prestasi yang banyak, orang yang sangat memiliki banyak prestasi yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa, tapi melainkan kalau kita memiliki kehidupan yang benar, kehidupan yang setia akan Tuhan, maka akan didengar oleh Tuhan itu sendiri. Yuk mari kita buka dalam kitab kitab Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b mengatakan bahwa, di sini mengatakan bahwa supaya kamu sembuh, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, seberapa jauh kita yakin doa kita kepada Tuhan? Kalau kita percaya doa kita akan dijawab oleh Tuhan, kita tenang aja gitu, karena kalau kita serahkan semua pikiran kita, kalau kita serahkan semua kekhawatiran kita ke Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Nah, 1 Petrus 5:7 mengatakan bahwa 1 Petrus 5:7 mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, di sini Tuhan memelihara kita itu bukan sekedar kita butuh Dia, bukan sekedar Tuhan butuh kita, tapi melainkan Tuhan ingin kita lebih dekat lagi dengan Dia gitu. Maka 1 Petrus 5:7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dengan caranya apa? Berdoa. Kalau kita berdoa, maka kita dipenuhi oleh mujizat Tuhan pada waktunya, karena bukan sekedar kita menunggu waktu Tuhan, tapi melainkan itu semua karena Tuhan itu baik kepada kita. Tuhan itu nggak pernah berbuat jahat pada kita, karena Tuhan itu adalah maha baik. Oke, di dalam 1 Petrus juga 4 ayat 2 mengatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Ini agak lebih nyentil dikit ke kita semua, termasuk saya juga. Nah, hidup menurut kehendak Allah itu bukan sekedar kita tunggu kehendak Allah sampai waktu Tuhan akan datang, bukan, tapi melainkan kita hidup kehendak Allah itu artinya kita hidup penuh dengan
tunduk akan kuasa Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu kita tidak tahu sampai sekarang. Tapi kalau kita minta petunjuk oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan lewat apa? Lewat mungkin ayat Alkitab, mungkin lewat orang-orang, mungkin lewat segala hal yang terjadi di lingkungan kita. Itu disebut kehendak Allah. Oke, dan 1 Petrus 4 juga sama, ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sebelum kita berdoa, nah kita harus kuasai diri kita dulu, kita harus tenang dulu. Maka Tuhan akan memberikan berkat, dan berkat gitu. Bukan kita sekedar menunggu berkat dari Tuhan, tapi melainkan kita percayalah bahwa doa itu memberikan ketenangan, doa itu memberikan berkat, dan doa itu memberikan peneguhan iman kita terhadap Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dan yang terbaik untuk kita. Oke, di dalam kitab Amsal juga sama, 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, di sini takut akan Tuhan itu jangan setengah-setengah gitu. Kalau kita takut akan Tuhan sepenuhnya, maka itu kita nggak pernah namanya melewatkan doa. Nah, doa sama keluarga, doa sama pacar, doa sama adik-adik, doa sama kakak-kakak, doa sama teman-teman. Nah, itu paling penting gitu. Nah, makanya di sini di dalam kitab Amsal juga sama, Amsal 3 ayat 6 mengatakan bahwa akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita percayalah, kita input Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan itu sendiri akan meluruskan berkat kita, meluruskan juga sama jalan kita menuju masa depan kita. Oke, sekian dari khotbah saya. Udah masih ada lagi beberapa ayat lagi, dan kayak ini kita lebih fokus lagi, lebih 30-31 menit sesuai dengan yang tadi saya ngomong. Bayangin sobat, bapak ibu, teman-teman, guys, kalau kita sampai sekarang masih mikirin diri sendiri, masih mikirin ego diri kita sendiri, masih mikirin namanya itu nafsu kita, Tuhan nggak pernah kasih keinginan kita. Karena tuh Tuhan mau kita tuh lebih dekat dengan Dia. Nah, mendekat dengan Dia sepenuhnya itu bukan sekedar doa doang, baca firman doa, bukan saat teduh doang, tapi melainkan bisa meresapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melakukan hal tersebut, nah kita akan menjadi lebih tenang lagi. Oke, dan di dalam kitab edisi baru mengatakan bahwa, nah di dalam Amsal juga sama, Amsal 1 ayat 7 mengatakan, nah ini juga sama sebenarnya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah di sini kita harus mengetahui bahwa Tuhan tuh memberikan hikmat, Tuhan tuh memberikan berkat, tapi Tuhan tuh nggak mau kita jadi orang bodoh, yaitu orang fasik yang menghina hikmat dan didikan. Oke, di dalam kitab terjemahan baru juga sama juga, kitab Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Andalkan pengertian Tuhan, andalkan Tuhan setiap saat, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan masa depanmu, jalan kehidupanmu, sehingga engkau akan selalu diberkati dan disinari oleh kebenaran firman Tuhan. Oke, bayangin coba Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang kita masih mikirin diri kita sendiri di akhir zaman ini. Oke, kita boleh kasih space untuk diri kita lebih dekat dengan Tuhan, tapi percayalah bahwa kalau kita minta Tuhan penyertaannya Dia supaya kita bisa selalu dilengkapi oleh Tuhan, maka apapun itu yang telah terjadi dalam kehidupan kita itu seizin Tuhan. Oke, baik lagi ke terjemahan lama, terjemahan yang seperti biasa orang-orang baca kitab itu. Kitab Amsal juga sama, Amsal 4 ayat 18 tertulis dengan demikian, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, kalau kita benar hidup kita mau belajar
hidup kita menjadi lebih terang, maka berkat kita itu seperti cahaya fajar, dan tuh terangnya akan bertambah-tambah terus, berkat kita akan bertambah-tambah terus sampai sekarang. Nah, di sini Amsal 4 ayat 27 mengatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kejahatan ini maksudnya adalah hal-hal yang tidak berkenan oleh Tuhan. Nah, bayangin saudara, kalau kita masih jauh dari Tuhan, nggak mungkin kan kita mikirin diri kita sendiri. Mikirin diri kita sendiri itu termasuk juga dosa juga. Tapi self love yang benar adalah ketika kita jenuh, kita boleh sekali-sekali dengar lagu, kita boleh sekali-sekali dengar podcast, kita boleh sekali-sekali dengar khotbah, dan melakukan kegiatan yang positif yang lebih membuat kita lebih lagi bisa menjadi lebih tenang dalam kehidupan kita. Apa sih hikmatnya dari ini semua? Nah, Tuhan mau kita doa doa kepada Dia dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan pikiran kita. Serahkanlah semua pikiran kita ke Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Gak mungkin Tuhan berikan batu kepada kita kalau kita anaknya gitu loh. Ibaratnya begitu. Ada juga di firman Tuhan mengatakan hal tersebut. Oke, di dalam kitab Markus juga, kitab Markus. Nah, dan sebagai ayat penutup terakhir, nah Markus 3 ayat 13 sampai 19 mengatakan, ini perikopnya adalah Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Apa sih arti ini semua? Yang kaitan dengan doa. Kita coba jadi Simon Petrus yang dipercaya oleh Tuhan. Walaupun Simon Petrus itu masih cengesan dulunya, nah tapi Tuhan percaya dia. Nah, kita jangan jadi cengesan, tapi kita jadi pribadi Simon Petrus yang bertobat, yang memiliki arti bahwa Tuhan tuh baik banget, Tuhan tuh agung, Tuhan tuh luar biasa. Nah, nggak mungkin kita dilepaskan oleh Tuhan di jalannya di jalan yang berlubang-lubang. Nah, kalau kita menjadi pengikut Tuhan, kita menjadi rasulnya Tuhan, nah kita percaya bahwa Tuhan tuh ingin kita lebih lagi mendekat dengan Dia, menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa, menjadi pendoa-pendoa yang multi talenta. Bisa kok kita juga jadi pengusaha, pendoa, dan dancer, bisa, selagi itu kehidupan kita itu benar di hadapan Tuhan. Maka di dalam kitab Yakobus 3 ayat 4 ayat 16 mengatakan bahwa nih, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar itu seperti apa sih? Nah, orang yang jujur, orang yang setia, orang yang put faith on Jesus. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau mereka yakin apa yang mereka doakan kepada Tuhan itu besar kuasanya, besar berkatnya, besar perkenanannya. Oke, sampai di sini dulu. Emang nggak sesuai dengan 31 menit, tapi kali ini khotbah ekstra aja. Kali ini buat next video saya akan sebisa mungkin sampai 30 atau 31 menit sesuai dengan konten saya. Oke, terima kasih ya, dan I just wanna say God loves you.